Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'ashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma wa ta'lima wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan manfaat atau keuntungan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lalu sudah kita bahas di antaranya keuntungan yang didatangkan yaitu bisa menjadi orang yang bersifat zuhud. Yang kedua, menjadi orang yang tawakal. Yang ketiga, menjadi orang yang haya, punya rasa malu kepada Allah. Terus yang keempat, menjadi orang yang kaya hati. Yang kelima, bisa menjadi orang yang merasa fakir. Artinya fakir, hatinya terputus dari segala kesenangan dunia. Terus mendahulukan orang lain. Terus futuwah, yaitu menjauhkan diri dari menuntut makhluk untuk menghormati dirinya. Artinya
Orang yang merasa cukup Allah memandangnya, cukup Allah yang memandang amal saya, nggak perlu orang lain memandang amal saya. Cukup Allah yang menilai amal saya, nggak butuh orang lain menilainya. Ketika ada cacian, hinaan dari orang lain, itu tidak menyedihkannya, itu tidak menyakitinya. Kenapa? Yang penting Allah ridho. Tapi kalau sampai ada ketidakridhoan dari Allah, ini menyedihkan dirinya. Orang yang bisa futuwah seperti ini adalah orang yang hatinya merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan diantaranya lagi faedahnya zikir kalimat la ilaha illallah, menjadi orang yang asyukru, orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Wa wa ifradul qalbi bisana'i ala Allah ta'ala wa ru'yatin ni'ami minhu fi tayyil niqam. Yaitu bersyukur maknanya mengkhususkan hati dengan memuji kepada Allah dan melihat berbagai nikmat-nikmatnya di sela-sela kesengsaraan. Ini yang susah. Kalau bersyukur atas nikmat mah kucing juga bisa, guguk juga bisa. Tapi kalau bersyukur kepada Allah dan bisa melihat nikmat yang diberikan oleh Allah di kala kesusahan, ini sulit. Enggak semua orang bisa melihat yang demikian. Seperti digambarkan sama Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam Hikam, dikatakan apa? Bahwa seseorang apabila dikasih tahu dunia ini tempatnya kesusahan, dunia ini tempatnya kesedihan, dunia tempatnya bahaya, nggak percaya. Kalau cuma dikasih tahu nggak percaya. Anak kecil kamu kasih tahu, nak jangan makan permen, bahaya nanti sakit gigi, percaya? Itu kita begitu. Nak jangan tergila-gila sama dunia, jangan ngejar-ngejar jabatan, jangan ngejar-ngejar nggak apa-apa. Nah, karena mereka nggak mau cukup dikasih tahu, maka Allah timpakan kepada mereka rasa pahitnya. Anak kecil dikasih sakit gigi, begitu sakit gigi, bapaknya datang bawa permen sekarung, mau nak? Mau? Enggak pak, tobat pak, enggak lagi-lagi makan permen gitu. Kalau cuma dikasih tahu enggak percaya. Begitu ditimpakan rasa pahitnya baru percayalah. Rasa pahit yang ditimpakan untuk apa? Agar kamu enggak lagi cinta dunia. Itu loh. Jadi bagi orang-orang yang salik, yang menuju kepada Allah, kesusahannya demikian itu kenikmatan di dalamnya.
Gitu loh. Kenapa? Allah kasih nikmat kamu gampang nggak cinta dunia. Tapi kan susah orang melihat itu. Jadi kamu dikasih kepahitan itu biar lebih mudah untuk nggak seneng sama dunia. Tapi enggak. Gimana caranya sakit giginya sembuh, makan permen lagi. Dia enggak. Udah dikasih pahit, masih balik cinta. Kan berat. Jadi syukur di sini bisa melihat kepahitan yang Allah berikan itu isinya kenikmatan. Apa kenikmatan apa? Kamu dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi dunia, untuk enggak seneng sama dunia, untuk enggak ridho pada dunia. Ridhonya jumpa Allah, ridhonya akhirat, ridhonya ketemu Nabi. Hingga kepahitan apapun yang dia terima, bagi dia di dalamnya bisa dilihat kenikmatan yang Allah datangkan. Kan susah di dalam kepahitan nemu kenikmatan. Coba orang lain pas kena kepahitan innalillahi, dia alhamdulillah. Kan berat. Ada orang kena musibah alhamdulillah, asal jangan depan orangnya gitu. Ada orang kepalu, jadi orang yang bisa sampai kepada menjadi hamba yang bersyukur, maknanya senantiasa bisa melihat kebaikan Allah di dalam setiap kejadiannya. Mau itu kejadiannya manis, mau kejadiannya pahit, di dalamnya ada kenikmatan dari Allah. Sulit apa sulit? Maka ini hanya bisa dicapai orang-orang yang terus memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Allah akan buka hatinya nanti. Allah berikan foto. Iya, Allah jadikan bisa memahami hal-hal yang rahasia-rahasia yang sedikit orang bisa paham, kamu dikasih paham sama Allah. Nah, di dalam kepahitan menemukan kenikmatan. Kalau orang lain nangis, kamu senyum. Jangan kebanyakan tapi senyumnya, akhirnya dibawa grogol kamu nanti. Nah, ada orang kesusahan senyum. Dan ini dicontohkan oleh banyak para salik atau orang-orang terdahulu demikian. Sampai dikatakan ada orang tinggal di satu pelosok. Orang-orang Hadramut, orang Arab itu dulu banyak peternak kambing. Kalau ternak kambing pasti punya anjing untuk ngawal. Tujuannya biar nggak didekati sama serigala. Jadi kalau ada anjing nanti serigalanya minggir tuh. Nah, ada satu keluarga tiba-tiba anjingnya mati. Begitu anjingnya mati, lapor sama bapaknya, "Pak, anjing mati, musibah, Pak. Kita nggak ada pengawal lagi untuk ternak kita. Terus siapa yang mau ngawal ternak, Pak? Siapa yang mau ngembalain, siapa?" Kata abahnya, "Baik. Anjing mati, alhamdulillah, ini berita baik." "Baik gimana Bapak ini?" Anaknya ribut sama bapaknya, nggak cocok. Bapaknya bisa melihat kebaikan Allah, anaknya nggak ngelihat kebaikan Allah. "Baik di mana sih Pak?" "Ya nanti lihat aja. Kalau kamu nggak nemu sekarang, nanti akan nemu." Bener, begitu malam harinya – datang perampok dari desa lain.
Perampok pada masa itu dia akan ngerampok satu perkampungan kalau dengar suara lolongan anjing. Nah, oh di sana ada yang punya ternak tuh, samperin. Kok anjing nolong ke sana, samperin. Nah, di semua yang masih punya anjing habis tuh rumahnya, ternaknya habis semua. Yang selamat, yang anjingnya mati. Begitu pagi-pagi dapat berita sono kerampokan, kata anaknya, "Pak, cuman tempat kita yang nggak dirampok, Pak. Untung anjingnya mati, Pak." Katanya lo kok musibah. Sekarang seneng anjing mati. Karena nggak bisa melihat ada kebaikan Allah di dalam. Sulit orang yang bisa melihat begini. Kenapa? Orang yang bisa sampai memahami bahwa ilmunya Allah sempurna. Allah menjadikan yang terbaik. Tapi kan kita kadang nggak tahan ngerasain pahitnya gitu loh. Harus giring ternak sendiri ke hutan. Aduh susah dah. Kalau ada anjing kan gampang, tinggal anjing jalan. Nah itu pahit yang begitu nggak tahan untuk dirasakan hingga menganggap kalau ini kehilangan menyusahkan dah. Padahal ada hikmah lain yang disimpan oleh Allah pada setiap kejadian. Wa minha asyukru. Terus wal fawaidu katsiratun wa man aradaha falyajtahid fi asbabiha wa ya'rifuha bidzauq. Maka faedah dari zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masih sangat banyak. Maka orang yang menghendaki mendapatinya hendaklah bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai sebabnya sehingga mengetahui rasanya. Kalau sampai enggak kita praktekkan, ya enggak tahu bagaimana rasanya, hanya tahu apa? Ceritanya. Kata kitab kalau begini akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Iya, lah kamu ngerasain belum? Namanya dapat ceritanya doang, nggak dapat rasanya. Kalau pengen dapat rasanya bagaimana? Datangkan sababnya, berharap mendapatkan rasanya. Ini diantara keuntungan yang pertama yang dirasakan oleh seseorang yang dengan zikir kalimat ini dia bisa mendapatkan mahasinil akhlak ad-diniyah. Jadi bertambah baiklah cara-cara beragamanya, menjadi baiklah akhlaknya di dalam beragama, baik kepada Allah, kepada yang lainnya. Cara beragamanya meningkat menjadi baik. Ini yang disebut ilmu yang manfaat. Ya, Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya ilmu yang enggak bisa menghadirkan ini, ilmu yang enggak bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan ini, maka dianggap ilmu itu ilmu yang enggak usah dipelajari, nggak ada gunanya untuk urusan akhirat. Kenapa? Karena nggak memperbaiki kamu di dalam cara beragama.
Kalau kamu kok belajar ilmu, yang ilmu itu menambah kebaikan kamu dalam beragama, maka itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita kan enggak, kadang ilmu dilihat manfaat dunia, bukan manfaat akhirat. Nah, mereka lihat ilmu itu manfaatnya akhirat. Bagaimana di akhirat menambahkah nilai kebaikan untuk saya, nambahkah nilai takutnya kepada Allah, tambahkah nilai khusyuknya kepada Allah. Kalau nambah, maka itu jadi ilmu yang bermanfaat. Terus kebaikan yang kedua, keistimewaan yang kedua dari kalimat musyarrafah, akan mendatangkan pertolongan khusus dari Allah berupa munculnya berbagai kekeramatan, munculnya berbagai keanehan dari yang akan dia lihat pada dirinya. Wa amana utsani minal fawaid wa huwa ma yarji'u ila karamatin, yaitu akan kembali mendapatkan kembali kepada memperoleh kekeramatan. Apa diantaranya? Wa minha wad'ul barakati fit ta'am wa nahwihi hatta yaksural qalilu wa yakfil yasir, wa hadza musyahadatun li auliya'illahi ta'ala katsiran. Yang pertama diantaranya yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kekeramatan, dikatakan oleh musonif adalah munculnya keberkahan di dalam makanan dan yang lain-lainnya. Allah jadikan tangannya itu membawa pada keberkahan. Kalau pegang makanan berkah, pegang minuman berkah. Artinya Allah munculkan sesuatu yang perkara yang sedikit bisa menjadi banyak. Makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak. Dan hal ini terlihat pada wali-walinya Allah. Ini orang-orang yang ahli la ilaha illallah akan sampai pada keadaan tersebut, mati. Di antaranya apa? Kalau masak nasi, nanak nasi, ngambilnya cuman secomot. Cuci, taruh di tempat nanak nasi. Begitu selesai ditanak nasinya, jadinya sedandang penuh dengan nasi. Padahal waktu masak cuman sejimpit. Orang yang lihat nyucinya aja, Yai, Bunyai, emang cukup buat tamu banyak? Insya Allah, Bib, insya Allah. Ya Allah, kita yang lihat nggak beli aja di luar, nggak usah, Bib, ini aja cukup nanti, Bib. Gitu, jadi sedandang
Ini nggak habis-habis. Itu keberkahannya Allah berikan. Nah, kita kan nggak asal ngitung berapa keluarganya, ya, masa kurang lagi, lu rakus amat makan sih. Yang disalahin orangnya rakus makannya, padahal makanan kamu nggak muncul keberkahannya. Kalau muncul berkahnya cukup, nah, sejimpit aja bisa untuk makan banyak orang. Minuman ya begitu. Nah, ini pada wali-walinya aja begitu, apalagi pada para nabi-nabinya Allah. Bedanya mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi yang lain, diantaranya Nabi Muhammad itu mukjizatnya mendatangkan keberkahan, bukan mendatangkan makanan. Kalau Nabi Isa kan enggak, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, Mbok ya turunkan makanan dari langit ya Allah, gelondong. Asal dibuka tutupnya, lengkap. Makanan macam-macam muncul di situ. Kalau Rasulullah enggak. Ya Rasul nih pada lapar semua, ya Nabi belum pada makan. Yang punya makan siapa? Udah habis semua. Udah dikit yang punya apa? Ada kurma saya tinggal 2. Sini. Di kantong ada 2 kurma, dipegang sama Nabi. Yang mau siapa? Nih. Udah habis nih. Nih, itu keberkahan. Bukan ya Allah turunkan kurma sedandang, enggak begitu, enggak. Air ya begitu. Ya Rasul, pada orang pada haus, pada enggak minum, mau wudu juga susah. Ada yang punya air enggak? Ada sedikit ini, sedikit ini. Yang sedikit itu Nabi pegang, nah tuang sama Nabi. Wudu lagi, minggir, minum wudu, minggir. Sampai ribuan orang. Keberkahan. Nabinya contohnya begitu, maka wali-walinya pun banyak mendapatkan karomah yang seperti itu. Masak sejimpit tapi bisa untuk makan orang banyak. Ada lagi bikin hajatan, undang orang banyak, udah disiapkan makanan, dihitung undangannya sekian, berarti butuhnya makanan sekian, udah hadirinnya datang semua komplit, keluar makanan. Wah, tinggal dikit, aduh gimana Kiai, masih banyak. Wah, udah biar saya yang iniin, ya nggak habis-habis lagi, Masya Allah. Terus ini keberkahan yang diberikan sama Allah. Berkahnya apa? Tangannya atau dirinya itu bisa diberikan oleh Allah keberkahan apa? Perkara yang sedikit menjadi banyak. Sesuatu yang biasanya nggak cukup menjadi cukup. Baik itu makanan atau yang lainnya. Lebaran, anaknya nangis minta pakaian baru, bini minta pakaian baru, duit pas-pasan, saya aja belum nyandang, ya anak bini minta duluan nyandang. Datang ke toko kain, adanya uang segini, beli kain buat dapat berapa meter? Cuma dapat semeter Pak. Ya sudah sini. Bawa ke tukang jahit. Butuh baju buat bini 1, anak 7. Bahan semeter. Buka sama dia ujungnya. Tarik. Potong buat istri. Tarik lagi.
buat anak, tarik lagi terus, tarik nggak bisa habis ini. Modal semeter. Selesai udah buat kamu sisanya. Ditarik ya habis sama dia. Tinggal segini, ya segitu doang memang. Itu keberkahan yang Allah berikan begitu. Namanya sesuatu yang sedikit menjadi banyak. Di antara kebaikan orang itu membiasakan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa minha, dan diantaranya lagi karomah yang bisa diperoleh adalah taisiru dananir au darahim au kilaihima au ghairi dzalik mimma tad'u ilaihil hajah. Yang kedua di antara kekeramatan yang bisa diperoleh adalah kemudahan dalam memperoleh dinar atau dirham. Kemudahan dalam memperoleh harta, baik itu berupa keduanya atau selain dari barang-barang yang dia butuhkan, baik itu yang warna merah atau yang warna biru. Kenal kamu? Hijau nggak kenal? Kenalnya merah sama biru. Kemudahan untuk memperoleh dinar dan dirham. Kalau di Arab dinar itu pakai emas, kalau dirham pakai perak. Wa qad kana ba'dul masyayikh fi awwali amrihi harrarun fata'adzara alaihi syughulul khirarati ta'adzara syar'yan fakana idza qadha wadhifata dzikrihi yarfa'u ra'sahu fayajidu fi hijrihi dirhaman yashtari bihi quta dzalikal yaum. Diceritakan sebagian masyayikh, para guru-guru terdahulu, pada mulanya bekerja sebagai penjual sutra. Kerjanya dagang kain, jual, dagang kain, beli, jual. Kemudian usaha sutranya itu sulit dijalankan secara syar'i. Kalau ini kan stres, kalau kita stres, usaha maju tahu-tahu atau usaha baik tiba-tiba kesulitan di dalam urusan syar'i. Artinya halnya itu bukan masalah nggak ada yang beli, tapi yang belinya datang dengan uang haram, yang belinya para orang-orang kafir, yang belinya orang-orang yang duitnya nggak jelas. Ini kata mereka bermasalah juga begitu. Bagi orang-orang Sufi nggak mau, kalau bagi kita kan lah bodo amat yang beli siapa, yang penting laku. Kalau kita nggak punya masalah syar'i, mereka punya masalah syar'i, nggak mau yang begitu. Nah, bagi orang-orang mereka yang bersyukur, kesulitan yang seperti ini dia bisa melihat kenikmatannya. Ya Allah, alhamdulillah,
kok disulitin begini ya Allah, biar nggak cinta sama dunia. Bagi kita kan cari dukun, ini kira-kira biar bisa tambah laris kemana, cari laris, cari besel, cari kemudian usaha sutra itu sudah dijalankan secara syar'i, lalu ketika ia laksanakan wazifah, dia mulai apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berzikir dengan mengangkat kepalanya. Kemudian ia temukan dirham di pangkuannya yang digunakan untuk membeli makanan hari itu. Asal zikir, buka sejadah, ada gocapan, semaya. Zikir lagi, buka cepean. Itu banyak para masyayikh yang begitu gitu loh, hingga mereka nggak pernah kesulitan urusan makan hari-harinya. Kalau untuk urusan makan nggak ada sulitnya lah. Ada wali-wali yang begitu karena sudah nggak berbisnis lagi, kerja enggak, apa enggak, urusannya di rumah zikir aja, tapi dapur ngebul. Ini orang ini nyupang apa, kalau malam pasang lilin, ngepet, apa bagaimana? Akhirnya diintipin, asal habis selesai dia buka, ngambil, mana nih kasih ibu beli anu, oh dari situ. Nah itu nah kalau sampai sudah ada orang tahu, terbuka rahasianya, biasanya berhenti, nggak lagi keluar karomahnya. Nah itu bentuk kekhususan, nggak bisa diceritakan sama orang, nggak bisa dipamerkan sama orang. Itu kekhususan yang diberikan Allah pada seseorang hamba-hambanya. Kalau dulu zamannya bawa cerita, zamannya Kiai Maksum di Comal, itu bajunya dia punya kokok khusus. Sudah kokoknya dicantelin, duduk ngelayanin tamu datang, anu Kiai, taruh di kokok aja situ, amplopnya taruh di situ. Ada yang datang, Kiai butuh ini, ambil di kantong. Jadi yang masih naruh situ, yang ngambil di situ. Dia nggak pernah tahu amplopnya berapa gitu. Nanti yang ribut siapa? Bininya. Begitu keluar, oh habis amplopnya, keduluan tamu Kalau ada tamu kok datang, anu Kiai, anu rumah saya lagi butuh ini, ya coba ambil di kokok itu. Kosong Kiai, bawa kokoknya ke pasar, bilang kokok saya, ini kokoknya Kiai Maksum, diisi, balikin lagi, udah penuh, nah, ente ambil butuhnya ente berapa, makasih Kiai. Kokoknya aja begitu gitu. Allah kasih kemudahan untuk urusan. Karena di dalam hati diri itu sudah nggak pernah hawa samanya begitu-begitu. Nggak terus, ntar rumah saya nggak kebagian lagi, pisahin dulu nggak ada pisah-pisahin begitu. Yang datang ya situ yang Insya Allah Kiai gemuk orang, istrinya 4.
tinggalnya di musola. Sini bini pertama, bini kedua, ketiga, keempat. Dia di tengah-tengah di musola. Kalau tinggal di sono gilir, hari gilir gitu, udah musola lagi. Insyaallah. Itu diberi namanya keberkahan oleh Allah. Untuk urusan makanan, urusan gampang semua dah. Hingga rezeki juga dimudahkan oleh Allah untuk kehidupannya. Wa nuqila an Syekh Abi Abdillah At-Tawudi. Ada cerita. Anahu ikhtaja kiswatan li auladi wa zaujati. Nah ini. Wa kana katsiral aulad. Fashtara syukkatan wa dhahaba biha ilal khatati wa a'tahu tarafahal wahid wa amsaka tahtahu tarfal akhar. Dikutip dari Syekh Abu Abdillah At-Tawudi yang tadi saya ceritakan nih. Ia membutuhkan pakaian bagi anak dan istrinya padahal anaknya banyak. Lalu ia membeli secarik kain dan membawanya ke penjahit, memberikan ujungnya dan memegang ujung yang lainnya. Kan? Tarik. Kan kain kalau beli bisa digulung. Terus wa ja'al khatatu yajdibuha wa tafsilu minha syai'an ba'da syai'in. Kemudian si penjahit mulai menariknya dan memotongnya sedikit demi sedikit sampai selesai membuat banyak baju untuk anak-anak dan istrinya. Wa ja'alal khayatu yajdibuha wa yafsilu minha syai'an ba'da syai'in hatta sona'a athwaban iddatan tashhadul adat bi anna dhalika la yakunu min syuqqatin wahidatin wa qala dhalika alal khayat wa qala lahu ya sayyidi hadhi syuqqah ma tatimmu abadan. Faqala lahu Syekh khaufal fitnati qad tammat wa rama lahu bibaqiha min tahtihi. Sampai penjahitnya aja keder. Ya? Maka di mana biasanya baju sebanyak itu tak bisa dibuat dengan secarik kain. Nggak bisa nih kain segini untuk apa? Bikin jahitan yang banyak, nggak bisa. Maka hal itu terus dialami oleh si penjahit. Tapi ditarik cukup. Tarik cukup. Tarik cukup. Maka si penjahit ngomong, ya Syekh, secarik kain ini nggak akan selesai dijahit selamanya. Ini kalau ditarik Syekh, ini selamanya nggak habis-habis Syekh. Ini masih butuh lagi. Udah enggak, udah cukup buat anak, udah cukup istri, udah. Ini kalau kamu masih pengen narik, ini nggak habis. Lalu beliau menjawab karena khawatir fitnah, cukup, sambil melempar sisa kain itu kepada penjahit. Cukup. Itu kalau penjahitnya kok serakah, saya juga mau dong Syekh, ya, tarik lagi buat keluarganya, tarik lagi, tetangga saya juga mau Syekh, tarik lagi. Itu enggak ada.
Wa kana ba'dul masyayikh la yansibu li dzikrihi wa la li sholati ala sajadatin fi khalwatihi illa wa yakhluqullahu lahu ala sajadatihi wa tahtaha darahima jadadan. Sebagian masyayikh ada pula yang tidak melakukan zikir dan sholat di atas sajadahnya dalam keadaan sendirian, kecuali Allah ciptakan baginya dirham-dirham baru di atas dan di bawah sajadahnya. Kamu kalau besok nanti pulang cek, barangkali muncul mustahil nggak? Karena jais dilongok. Oh belum ya. Kalau nggak jais nggak usah dilongok, kan jais. Oh belum ya. Mudah-mudahan besok ada. Wa kanu lahu ailatun wa ulad. Fa kana ma'syaru auladi idza ra'uhu ya'khudhu min tawajjuhil salati wa dzikrihi yakhdiquna bihi yataraqqabuna infisalah. Syekh ini mempunyai keluarga dan anak-anak yang banyak. Lalu ketika mereka melihatnya melakukan sholat dan zikir, anak-anaknya mengawasi dan menantinya sampai selesai. Diincer bapak kapan selesainya, kapan kelarnya. Fa'idha infasala taqatu tilka darahim. Ketika selesai, maka mereka mengambil dirham-dirham itu. Wa minha muqillu wa minhum mukthirun wa dawamu ala dalika hatta yahdutsu fi wasya al hadis fanqata adzalik. Ada yang kadang datang dapat sedikit, ada yang pas dapat kok warnanya hijau, kadang dapat merah, kadang dapat biru. Maka itu selalu begitu setiap hari sampai mereka membicarakannya sehingga pembicaraan terdengar masyarakat, maka berhentilah karomah tersebut. Begitu sudah tetangganya tahu, orang lain tahu, dirogoh lagi, zong, Anda belum beruntung, dapatnya zong. Jadi emangnya begitu, kadang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, khusus untuk sendiri, khusus untuk pribadinya. Seperti Sayyidina Anas bin Malik. Nah, Anas itu punya kantong peninggalannya Rasulullah. Artinya kantongnya dia pernah dipinjam Nabi yang isinya beberapa butir kurma, terus diambil sama Nabi, sisanya dipegang sama Sayyidina Anas. Itu Anas kalau ngambil ya nggak habis-habis, anaknya simpen lagi sama dia sampai tasnya hilang. Sayyidina Anas, saya bukan masalah tas saya hilang, saya sedih keberkahan Nabi berhenti. Saya nggak ngurusin tasnya, tapi keberkahan itu jalan. Seakan-akan Nabi masih di sisi saya terus gitu loh. Itu yang membuat Sayyidina Anas gembira. Begitu tasnya itu hilang, maka dia bersedih bukan karena kehilangan tas, tapi berhentinya keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara karomah-karomah yang diperoleh, berkahnya memperbanyak zikir kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita sambung yang akan datang dengan harapan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub tamsili kulli hawba faskur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد ضهز سحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.